Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu.
Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 98 ayat 1. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai dengan 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 174 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi iman besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, kami bersukacita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemik COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang
dan saling menolong sehingga tidak ada satu pun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke sorga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gerejamu selama di dunia ini, walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari sorga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari sorga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke sorga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 2. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 2 sampai dengan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kami menyampaikan di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan suara Allah dalam ibadah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga tertulis dari kitab Injil Markus pasal 16 dari ayat 15 hingga kepada ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 16 dari ayat 15 hingga kepada ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk-makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi topik minggu kita, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Mamaritahon barita nauli tu nasa na tinopa. Pada saat ini tentu kita dalam sukacita, karena pada saat ini kita dapat merayakan, kita dapat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Walaupun kita memperingatinya, walaupun kita merayakannya di masa-masa sulit,
di masa-masa yang sangat berat akibat wabah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir dan membuat kita harus beribadah di rumah kita masing-masing untuk memutus rantai COVID-19. Namun ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih, perlu kita ingat, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan hanya kita katakan sebatas merayakan, bukan hanya sebatas memperingati, atau kita katakan bukan hanya sebatas seremonial saja. Kita harus mengetahui makna, arti yang sangat mendalam dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang saat ini kita rayakan, yang saat ini kita peringati. Untuk semakin kita mengetahui apa yang menjadi tugas kita, untuk semakin kita mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kita, justru tugas dan tanggung jawab itulah yang sering kita abaikan. Justru kadangkala tugas dan tanggung jawab itulah yang terabaikan. Justru kadangkala tugas dan tanggung jawab itulah yang terlupakan dan tidak kita laksanakan. Ketika kita merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab umat yang percaya atas kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sekaligus memberi amanat kepada kita, sekaligus memberi pesan agung kepada kita, sekaligus memberi pengutusan bagi umat yang percaya. Yang jelas Yesus memberikan amanat, yang jelas Yesus memberikan pesan agung kepada yang percaya atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, yaitu mengatakan kepada kita, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mungkin boleh saja kita bertanya, buhaduau gabi parbarita nauli. Bisa. Itu menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Karena tugas itu, karena amanat itu, karena tanggung jawab itu. Buhaduau marbarita nauli. Bagaimana saya akan bercerita tentang Yesus kepada orang lain? Saya tidak tahu banyak tentang Alkitab. Saya tidak tahu banyak tentang ajaran gereja. Siapa yang akan mau mendengarkan omongan saya? Mungkin ini yang menjadi alasan banyak orang untuk menghindar dari tugas bersaksi dan memberitakan Injil. Itu kadangkala yang menjadi alasan lahum maritahun barita nauli. Tetapi ingatlah ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih, bukan pengetahuan yang diinginkan Allah dari hidup kita, bukan pemahaman yang saudara miliki yang dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yang membawa banyak orang percaya kepada Yesus. Melainkan kuasa Yesuslah yang akan membawa mereka percaya kepada Yesus Kristus. Yang penting adalah apakah saudara bersedia bersaksi?
Yang penting adalah apakah saudara bersedia untuk memberitakan Injil kepada orang lain tentang apa yang kamu imani tentang Yesus Kristus. Yang jelas, jika saudara bersedia berbicara kepada mereka, maka Allah akan mengirimkan kepada saudara orang-orang yang perlu mendengarkan. Jika kita bersedia berbicara kepada mereka, maka Allah akan mengirimkan kepada saudara orang-orang yang perlu mendengarkan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih, bila saudara memberikan kesempatan bagi Allah untuk menggunakan saudara memberitakan Injil kepada orang lain, Dia akan menggunakan saudara untuk menuai ladang panen yang sudah menguning pada saat ini, yaitu jiwa-jiwa yang perlu dibawa kepada Yesus. Akan ada orang-orang yang bertobat dan menerima Yesus menjadi juru selamat dalam kehidupannya. Akan ada orang-orang yang diselamatkan, yang akan turut memerintah di sorga bersama Allah selamanya, dan bukan menderita di neraka. Ini semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, bisa terjadi bila saudara mau memenuhi perintah Allah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara bersedia? Yang jelas dikatakan tadi, jika saudara memang benar-benar bersedia, maka Allah siap menggunakan saudara mulai sekarang juga. Saudara cukup hanya mengiyakan, maka Allah akan mengurus sisanya. Ketika kita mengiyakan, maka Allah akan mengurus sisanya. Dan orang yang membiarkan dirinya diutus oleh Allah akan menemukan suatu perasaan puas dan sukacita luar biasa. Bila saudara bersedia menjadi bagian dari rencana Allah dan memberitakan Injil, Allah Bapa pasti menggunakan saudara. Saudara dipilih oleh Allah untuk menjamah orang-orang tertentu dengan memberitakan Injil. Allah Bapa akan memberi saudara karunia. Allah Bapa akan memberi saudara talenta-talenta tertentu untuk saudara gunakan menjamah orang lain. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, dan itu bukan pilihan, tetapi keharusan bagi setiap orang yang percaya. Siapapun kita, itu bukan pilihan, tetapi untuk memberitakan Injil itu keharusan bagi setiap orang percaya. Siapapun. Yang jelas Anda dicipta untuk sebuah misi. Ketika Allah menciptakan kita adalah untuk sebuah misi, untuk menjangkau orang lain bagi Yesus. Tidak ada alasan apapun yang bisa memberikan seseorang percaya untuk tidak memberitakan Injil. Tetapi itu adalah merupakan perintah Yesus Kristus. Hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadi relevan dan berarti kalau kita percaya bahwa Yesus Tuhan telah naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus guna membimbing kita. Kita patut bersyukur karena dengan datangnya Roh Kudus maka gereja akan selalu diingatkan oleh Yesus
Tuhan agar berjalan dalam kehendak-Nya. Bagaimana dengan kita? Apakah ajakan dari sabda Tuhan, apakah ajakan dari kebenaran firman Tuhan hari ini sudah menjadi bahagian dari hidup kita? Apakah ajakan Kristus untuk pergi mewartakan Injil sudah kita hayati dan amalkan dalam hidup keseharian kita? Misi Kristus juga bisa dijalankan ya di tengah-tengah keluarga kita. Misi Kristus juga bisa kita jalankan ya di mana kita bekerja. Misi Kristus itu bisa kita lakukan ya di lingkungan kita sendiri. Kesaksian hidup yang menghidupi nilai-nilai Injil adalah bentuk konkret dari pewartaan misi Kristus. Kalau kita sudah menghayati dan mengamalkannya, maka kita sudah mewartakan Injil Kristus bagi sesama. Marilah kita berdoa, semoga Tuhan selalu menyadarkan kita akan kewajiban dan tugas kita untuk meneruskan tugas pelayanan Kristus selama kita masih hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, aku ingin melaksanakan perintah agung-Mu untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan, berikanlah kepada jemaat-Mu kekuatan. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita mempersiapkan diri kita dengan bernyanyi dari nomor 669 dari ayat yang pertama hingga kepada ayat yang kedua, sambil kita mempersiapkan persembahan kita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dan keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukan dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkati semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Horas